siang ini. Malam-malam. Ya, cuma dikasih baju putih, disuruh pakai baju putih. Ya, semua. Datangnya jam berapa? Itu kan acaranya jam Undangannya kan nanti jam 2 katanya. Oh, jam 2 katanya. Setengah putih. Setengah 3 nanti ada briefing. Ya. Ada briefing jam 3 ada briefing. Setengah 3. Oh, setengah 3 ada briefing. Berapa kali Bapak dipanggil sama istana sebelum akhirnya sini? Belum pernah dipanggil. Ya, Nanti Bapak pernah ditanya mungkin sama Pak Jokowi ditanya kaitan apa latar belakang. Waktu interview ditanya apa aja Pak sama Pak Jokowi? belum ditanya. Atau mungkin latar belakang di mana pernah di mana begitu atau bagaimana? Ya belum. Ya nanti kita lihat lah strategi. Spesialisasi Bapak sebetulnya di bidang apa sih Pak? Ya di bidang keuangan dulu kan. Bidang keuangan. Pernah di staf ahli. Pernah di staf ahli keuangan. Pernah jadi dirjen periman. Oh, ditanya seperti itu juga latar belakangnya apa oleh Pak? Enggak. Ya, kita kan enggak. Dulu pernah begitu, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari pertimbangan beliau lah. Jadi masih bagian Menteri Keuangan mungkin Pak ya? Ya, insya Allah. Berarti itu ya positif Pak ya? Insya Allah kita belum tahu yang Tidak hanya Mardiasmo, saudara, ada juga calon menteri yang akan masuk dalam bursa calon menteri Kabinet Trisakti Indonesia Hebat yang akan diusung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tapi ada juga yang datang, ini ada Basuki Hadi Mulyono yang diisukan akan menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat. Basuki Hadi Mulyono merupakan perwakilan dari profesional yang akan mengisi posisi menteri dalam Kabinet Joko Widodo. Dan memang Basuki hari ini memenuhi undangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Basuki Hadi Mulyono merupakan mantan Kepala BPLS, ini mewakili dirinya sebagai profesional dan saat ini ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Tata Ruang di Kementerian PU. Dan saudara, memang isu mengenai posisi apa yang akan dijabat oleh Basuki Hadi Mulyono masih belum bisa dipastikan, namun disinyalir bahwa dirinya akan menjabat sebagai posisi Menteri Perumahan Rakyat. ya, Mas. Kita akan melihat pernyataan yang diberikan oleh Basuki Hadi Mulyono saat mengunjungi Istana Kepresidenan hari ini memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo. Nggak ada undangan. Yang nelpon siapa Pak? Yang nelpon siapa Pak? Datang ke acara tanggal. Bapak kamera Pak. Jadi saya briefing aja. Bukan. Ada stafnya di sini saya. Yang hubungin siapa Pak? Staf Presiden apa siapa? Staf di sini nggak tahu. Staf seknek apa? Atau mungkin diawali dengan telepon dari Pak Hasto mungkin Pak? Oh enggak. Fokusnya Pak menjadi menteri. Apa namanya? Itu kemarin ada psikotes atau apa? Apa hanya wawancara biasa atau gimana? Ngobrol itu program kunjungan. Belum ada psikotes. Tes kesehatan juga belum ada. Tidak ada tes kesehatan ya Pak ya? Ditanya Jadi apa Menteri PU Pak, ini kesiapan anak jadi Menteri PU seperti apa nih Pak? Gebrakannya apa Pak yang akan? Gebrakan. Ya pokoknya nawacita aja kita, kan ada nawacita dan itu ya kita pelajari itu kita laksanakan. Udah ada instruksi khusus Pak dari Pak Jokowi? Kalau dari Saudara, Basuki Hadi Mulyono dan juga Mardiasmo adalah beberapa nama dari calon menteri yang sudah dikirimkan undangan oleh Presiden Joko Widodo menjelang pengumuman postur kabinet yang akan diumumkan siang ini. Dan menurut pantauan tim liputan Kompas TV, sudah di lapangan beberapa calon menteri mengaku sudah mendapatkan undangan Presiden untuk menghadiri acara pengumuman kabinet sore nanti. Di antaranya ada Khofifah Indar Parawansa, mantan juru bicara Jokowi pada masa Pilpres lalu. Dan nama lain adalah politisi PKB Marwan Jafar yang beberapa hari lalu juga terlihat memenuhi panggilan Presiden ke istana. Selain itu, yang juga menerima undangan Presiden adalah politisi PDI Perjuangan Yasona Hamonangan Lauli. Sebagai salah satu calon menteri yang juga diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk memenuhi pengumuman postur kabinet sore ini, Khofifah Indar Parawansa juga sempat berbincang dengan reporter kami untuk mengungkapkan mengenai undangan yang diterima dari Presiden Joko Widodo. Berikut adalah pernyataannya. Pokoknya kita diminta ngambil baju putih gitu, mulai dari jam 8 tadi sudah boleh diambil, udah gitu aja. Jam 2:30 menurut informasi akan ada briefing dari Presiden dan seterusnya. Ada amanah dan itu berarti ada tanggung jawab, ya. Komunikasi Pasti. terakhir dengan Pak Jokowi kapan Ibu?
Kalau dengan Pak Jokowi Senin malam, tapi komunikasi berikutnya dengan banyak inner circle istana saya rasa ya. Termasuk dengan Pak. dari kemarin nih, Ibu Hanifah dapat. Udah. Jam 8 juga baru Enggak pakai undang. Bicara mengenai susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala sudah mengemuka ke publik sejak lama. Nama-nama dari kalangan profesional dan elit parpol mengisi bursa kabinet yang diusulkan rakyat dan sejumlah lembaga. Nama-nama ini pula lah yang datang memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo ke istana. Lalu siapa saja mereka? Kita simak bersama informasinya berikut ini. Satu hari seusai pelantikan Presiden, suasana Istana Merdeka tak pernah sepi. Sejumlah tokoh tampak hilir mudik mendatangi istana memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo. Tujuannya satu, menyeleksi calon menteri. Kita panggilin semuanya sampai jam 2:30. Di antara yang hadir, tampak mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono dan politisi Partai Hanura Yudi Krisnandi yang juga menemui Presiden Joko Widodo. Keduanya punya jawaban berbeda mengenai alasan kedatangannya ke istana. Saya nggak diajak ngomong soal kabinet, ditanya soal kesehatan saja. Kesehatan itu apa ada salah satu require untuk ini Pak? Enggak, enggak, saya kan udah tua, masa kalau saya sampai masih menjadi menteri umur begini, apa kamu pada tidak malu? Dihubungi Pak Jokowi ya Mas Yudi. Kedatangan hari ini dihubungi Pak Jokowi langsung. Mas Andi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Khairul Tanjung juga datang ke Istana Merdeka. Namun, Khairul membantah kedatangannya untuk membicarakan seleksi menteri. Ada barang yang ketinggalan. dipanggil Pak Jokowi. Kita aja Pak, dipanggil sama Jokowi atau siapa? Saya dipanggil Pak Jokowi ya Pak ya? Jadi bentar lagi kita jadi Menko lagi. Nasihat pribadi. Menko lagi nih Pak. Dulu baru orang datang ke istana. Nama lain yang juga turut memenuhi panggilan sang presiden adalah Luhut Panjaitan, mantan menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid. Tak ketinggalan, politisi PKB Marwan Jafar juga datang ke istana. Bukan hanya politisi yang dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, pemilik maskapai penerbangan Susi Air, Susi Pujiastuti, ternyata juga menjadi bagian hiruk-pikuk seleksi calon menteri. Kedatangan Susi berdekatan dengan kedatangan mantan Deputi Tim Transisi Hasto Kristianto. Rabu 22 Oktober, giliran Wakil Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang dipanggil ke istana. Namun saat ditanya, lagi-lagi elakan yang keluar dari mulut sang calon menteri. Ya, APBN kan anggarannya pemerintah ya, jadi Presiden harus paham bagaimana kondisi terakhir dan kita harus kasih update yang tentunya paling lengkap dan paling detail gitu. Apa tanda Bapak jadi pembantu Presiden? Nggak ada tanda-tanda. Ya. Kemudian Siti Nurbaya, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menjadi salah satu sosok yang dinantikan kehadirannya di istana. Menyeleksi calon menteri memang bukan perkara sepele. Di tangan para menteri ini, negara akan dikelola. Dihubungi Pak Jokowi langsung. Akankah hari Minggu atau Senin? Yang pasti, publik tengah menunggu jawaban. Siapa sosok yang mampu mengemban tanggung jawab itu? Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan nantikan bersama nanti apakah benar nama-nama yang disebutkan tadi akan betul-betul menjadi pembantu presiden dalam Kabinet Trisakti Indonesia Hebat nanti. Kami akan terus berikan perkembangannya dalam Breaking News Kompas TV. Dan saudara, usai jeda kami akan kembali dengan suara